pertanyaan selanjutnya, Pak, saya mau bertanya, bicara tentang keselamatan, saya masih kurang paham, Pak. Bagaimana saya dapat memiliki kepastian mutlak bahwa saya memperoleh pengampunan dosa? Nah ini nih, masih banyak orang yang bingung menilai tentang apakah dia pasti selamat nggak nih? Apa dia pasti diampuni dosanya nggak atau belum? Ya kan? Jangan-jangan yang kita yang kumpul di sini juga belum pasti nih, nggak yakin. Nah kalau kita merujuk pada Alkitab sebenarnya kepastian pengampunan yang mutlak itu harus diperoleh. Dengan apa? Dengan penyerahan hidup kita secara utuh kepada Tuhan. Nah jika kita lakukan ini di dalam doa, ya, dan tanpa syarat kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan melakukan bagiannya, yaitu dengan pasti sebagaimana janji-janji Allah yang telah berlaku. Saya menjumpai bahwa ada sebuah proses di mana ada peningkatan dan penerangan bagi roh kita untuk yakin akan ketetapan daripada jaminan pengampunan dosa bagi jiwa kita. Inilah yang dimaksud, yaitu roh yang bersaksi dengan kita, bahwa di dalam diri kita disebut menjadi anak-anak Allah. Nah di dalam diri kita sebenarnya pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, roh Allah itu bersuara sebenarnya, meyakinkan setiap kita. Inilah disebut dengan satu bentuk namanya kelahiran baru. Nah, jaminan pengampunan dosa dari Tuhan ini diberikan sebagai jawaban atas doa melalui Yesus. Dan dikomunikasikan kepada kita itu melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberitahukan, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan buat kita. Nah, bukan saya yang mengatakan akan hal ini, tapi dari teks Alkitab yang saya baca, teks Alkitab yang saya jumpai, di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan akan selalu berbicara dan bersuara di dalam kehidupan setiap kita. Nah, derajat atau kejelasan jaminan ini sesuai tentunya dengan iman setiap kita. Jadi semakin iman kita bertumbuh, ya, dan semakin kuat, maka kita juga semakin yakin pada janji pengampunan dosa itu bahwa kita sudah menerimanya. Nah, karena itu bebaskanlah diri kita sebenarnya untuk jangan saling menghakimi. Seolah-olah yang satu imannya lebih besar, yang lain lebih kecil. Karena ukuran kedewasaan iman seseorang itu sebenarnya masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Saya pernah dikritik oleh sesama hamba Tuhan karena mendapati saya duduk, misalkan ngobrol, makan sama teman-teman yang mana mereka masih ngerokok gitu loh. Mereka masih ngebir gitu. Ngobrol sama mereka gitu loh. Terus seolah-olah saya dibilang, wah kok hamba Tuhan duduknya ngobrolnya sama orang-orang ini gitu loh. Itu kan orang-orang yang nggak benar sebenarnya. Dia seolah-olah seperti itu. Dulu sih memang saya orangnya kritis sih. Saklek gitu. Wah saya nggak mau lah orang yang begini. Karena prinsipnya pikir saya gini, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik gitu loh. Jadi dipikirnya kalau nongkrong sama orang itu, wah gua ketularan. Tapi sebenarnya di dalam pendewasaan kerohanian, saya melihat bahwa Sakeus saja ya, Yesus itu duduk makan di rumah Sakeus. Sakeus itu dibenci orang Yahudi loh. Tapi Yesus justru asik ya. Yesus justru datengin tuh Sakeus, malahan duduk makan lagi sama Sakeus. Dan yang menariknya Yesus nggak bantai dosanya Sakeus. Yesus nggak jelek-jelekin Sakeus. Ya, Yesus nggak bilang begini, bertobat nggak lu? Mati lu kalau nggak bertobat lu. Nggak ada ngomong begitu. Yesus asik cerita, dia sampaikan tentang keselamatan. Sama sekali Sakeus tidak dikutak-katik gitu loh. Tidak diserang gitu loh. Dia nyaman bicara dengan Yesus. Tapi lihat dampaknya. Sakeus langsung hari itu dia bertobat. Dia bisa mengeluarkan, dia bisa melakukan yang orang-orang Yahudi kebanyakan nggak bisa lakukan. Dia rela keluarkan apa yang jadi miliknya. Makanya dia bilang, hari ini telah terjadi keselamatan. Makanya ketika saya dikritik seperti itu, ya saya bilang ya, apa salahnya saya duduk makan dengan mereka? Toh saya nggak ngerokok kok. Toh saya juga nggak ngebir kok, nggak minum-minum sama mereka. Ya kan? Bagi saya duduk dengan mereka sebagai jalan untuk apa? Untuk nolong mereka sebenarnya. Siapa yang mau ngasih tahu mereka? Apa mereka ujuk-ujuk langsung ke gereja gitu orang-orang itu datang? Enggak.
Mesti ada orang yang datengin mereka. Nah, saya datengin mereka. Saya tujuan ke situ untuk apa? Melalui saya, ya, maksud saya melalui saya, kasih Yesus bisa mereka rasakan, gitu loh. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang merasa bahwa, oh, saya kudus, kamu kudis, jangan dekat-dekat saya, kamu tidak layak untuk dekat-dekat saya. Kan itu fatal ya, kalau kita punya konsep begini. Makanya saya berpikir, justru kalau saya menjauhkan diri dari mereka, itu rugi buat mereka. Justru saya harusnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Makanya kepastian pengampunan dosa itu akan menjadi sulit untuk orang-orang itu percaya. Kalau saya sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, saya malah bikin tembok. Saya malahan tidak mau penjangkauan. Ingat ya, mendekati mereka bukan berarti kita ngikutin gaya hidup mereka. Ingat baik-baik ya, jangan salah. Ini keliru. Mendekati mereka justru tujuannya kita jadi garam yang menarik mereka untuk berubah. Itu bagian daripada proses perubahan. Nah, karena itu hidup ini makanya jangan menjadi orang yang kaku gitu loh. Harusnya kita menjadi orang-orang yang artinya fleksibel gitu. Ya kan? Kita tidak bisa memaksakan iman kita sama orang. Ayo, percaya sama Yesus. Ayo, kita maksa gitu. Yesus sendiri gak pernah maksa memaksakan orang untuk beriman sama dia. Yesus gak pernah maksain. Makanya saya suka kaget kalau ada ketemu dengan teman, ada orang yang bilang bahwa kalau dia berdebat dengan orang itu apa yang dia yakinin, kalau dia kalah dengan berdebat, berarti dia harus ninggalin keyakinan dia untuk ikut dengan keyakinan yang dia percaya. Wah, terus terang mah saya gak mau ngobrol dengan pola begitu. Buat saya begini, keyakinan orang itu masing-masing orang yang punya hak sendiri. Sudah saya menjelaskan sebanyak apapun, kalau hari itu dia nggak mau percaya, saya nggak perlu paksa, dan saya nggak perlu jadi bermusuhan. Mungkin hari ini belum waktunya, ya nggak apa-apa. Nanti lain waktu kita bisa diskusi lagi. Intinya adalah diskusi, bukan untuk berdebat seolah-olah kita menjadi hebat sehingga orang dikalahkan sama kita. Jadi ini penting sekali, iman, ya. Kalau artinya saya belum yakin, saya kasih tahu itu bagian daripada proses. Namanya orang baru bertobat kadang-kala suka bingung ya. Seperti pertanyaan ini, saya pasti nggak ya gitu. Itu bagian daripada proses. Jalanin terus saja, nggak apa-apa. Seperti anak-anak kan, terus dari bayi, terus naik lagi, terus tumbuh lagi, bertumbuh lagi, nggak apa-apa. Karena masing-masing kita adalah pergulatan individu, itu adalah sifatnya personal kita masing-masing. Nah, karena itu Tuhan ingin agar setiap kita jalanin proses kehidupan kita sebagai orang percaya dan nikmati Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi Anda sampai selama-lamanya.